Sebelum kita bahas tentang latihan 1.2, ada konsep yang harus kita pahami yaitu tentang pola pada konfigurasi objek. Nah, kalau pembahasan sebelumnya itu tentang pola bilangan, maka kan di dalamnya itu isinya adalah deretan bilangan atau serangkaian bilangan kayak gitu ya. Nah, kalau pola pada konfigurasi objek, maka nanti di dalam pola itu isinya bukan bilangan lagi, tapi adalah konfigurasi objek. Konfigurasi objek itu apa sih? Dia adalah pembentukan susunan objek atau gambar. Jadi polanya itu berisi gambar atau objek kayak gitu. Nah, nanti ada istilah penting yang sering muncul yaitu noktah. Noktah itu titik atau lingkaran. Gitu ya. Jadi nanti ada istilah noktah. Noktah itu adalah suatu titik atau lingkaran. Nah, penyelesaian dari soal tentang konfigurasi objek sebenarnya dia sama kayak penyelesaian pada pola bilangan, namun ada satu urutan pertama yang harus kalian lakukan, yaitu dari gambar yang diberikan, kalian harus mengubah dulu ke dalam pola, ke dalam angka. Kalian hitung dulu gambarnya itu ada berapa, kemudian kalian dapat pola bilangan, baru kemudian diselesaikan berdasarkan konsep pada pola bilangan yang tadi sudah kita pelajari. Contoh ya, di sini ada susunan noktah, atau bisa juga nanti kalimatnya susunan bola, susunan lingkaran, kayak gitu. Seperti gambar berikut ini. Nih, gambarnya kayak gini. Nah, langkah pertama kita hitung dulu. Noktah pada setiap pola itu ada berapa sih? Jadi nih, kalau di sini kan ada jeda ya. Maka di sini itu dia disebut sebagai pola pertama atau U1. Ini U kedua, U2. Yang ini U3. Kita hitung banyaknya ada berapa. Suku pertama ada 2. Suku kedua ada 5. Suku ketiga ada berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Nah, tinggal kita lihat nih polanya apa. 2 ke 5, aturannya adalah ditambah 3. 5 ke 9, aturannya ditambah 4. Nah, karena di sini kalau kita lihat ya, aturannya ini kan ditambah, selalu tambah 1 ya, 3 ke 5 ini juga ditambah 1 kan, 3 ke 4 ditambah 1 kan. Maka aturannya untuk mendapatkan pola selanjutnya, di sini nanti 9-nya ditambah, ini 4-nya kita tambah 1 dulu, berarti tambah 5. 9 tambah 5 adalah 14. Kemudian 5-nya kita tambah 1 dulu, dapatnya adalah 6. Nah, 14 tambah 6 adalah 20. Selanjutnya, 6-nya kita tambah 1, berarti 7. Untuk mendapatkan pola selanjutnya adalah 20 tambah 7, yaitu 27. Ini adalah 3 pola selanjutnya dari barisan konfigurasi objek contoh ini. Jadi, dari sini kita dapat ilmu bahwa kalau yang namanya konfigurasi objek itu adalah susunan objek atau gambar, kayak gitu. Langkah penyelesaiannya yang pertama, ubah dulu dalam susunan pola bilangan. Baru kalau sudah kita cari aturannya, lalu kita tentukan pola selanjutnya. Paham ya konfigurasi objek ya? Nah, setelah kita paham tentang konsep konfigurasi objek, yang mana dia itu penyelesaiannya ya sama kayak pola bilangan biasa, cuma nanti ada satu tahap awal yaitu kita harus menghitung banyaknya gambar yang ada pada setiap pola. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Dengan memperhatikan aturan dan suku pertama yang kita punya ini, gimana sih cara mendapatkan suku kedua yaitu 5? Ternyata 5 ini bisa kita peroleh dengan cara 2 ditambahkan dengan 3, kayak gitu. Nah, kemudian 8-nya ini kita peroleh dari 2 ditambah 2 dikalikan 3. 2 kali 3 dulu. 2 kali 3 itu kan 6. 6 ditambah 2, 8. Sedangkan 11 diperoleh dengan cara 2 ditambah 3 kalikan 3, yaitu 9. Kira-kira paham nggak nih penjelasan Ustazah? Kalau belum paham, cara lebih mudahnya seperti ini. Jadi, ini kan sebagai suku pertama ya. Suku pertama nih. Kemudian dia ditambahkan dengan perkalian aturan dengan suatu angka lainnya, kayak gitu. Nah, untuk mencari angka-angka lainnya ini caranya kayak gini nih.
Ustazah tuliskan lagi nih, ini U1-nya adalah 2, U2-nya 5, U3-nya 8, U4-nya 11. Nah, untuk mencari aturan atau rumusnya, caranya adalah kita ambil dulu 2-nya. 2 ini kalau ke 5 kurang berapa sih? Kurang 3, berarti 2-nya harus kita tambahkan dengan 3. Kemudian 8, kita punya 2 nih, pola pertamanya kan 2, kita udah punya 2 nih. 2 ini kalau mau ke 8 harus kita tambah berapa? Oh, ditambah 6. Kemudian 11, kita udah punya 2, berarti harus ditambah dengan 9. Oke, selanjutnya nih. Di sini kan udah nih, yang pertama selalu ditambah 2. Berarti 2 ditambahkan sesuatu. Nah, ketiga ini, 3, 6, 9 ini kita cari nih atur polanya lagi nih. 3 itu kan 1 kali 3 ya. Kemudian 6 itu 2 kali 3. 9 adalah 3 kalikan 3. Nah, kalau kita lihat nih, di sini adalah pola kedua. Ternyata pengalinya itu adalah 1. Kemudian pola ketiga pengalinya 2. Pola keempat pengalinya 3. Kemudian nanti kalau misalkan kita punya pola kelima, U5 kayak gitu. U5-nya berarti kan diperoleh dari 2 ditambahkan sesuatu ini kan. Di mana sesuatunya ini diperoleh dari, kalau 5 berarti pakainya 4 ya, dikurangi 1 dulu. 5 kurangi 1, kita kalikan dengan 3. Kemudian kita lanjutkan dulu. Sekarang kalau misalkan kita mau nyari suku ke-6, tanpa menggunakan ini ya, ditambah-tambah gini ya, kita pakai aturan yang kita punya. Berarti kan suku pertamanya 2, ditambah. Karena dia 6, berarti 6-nya kita kurang 1 dulu. 6 kurang 1 itu kan, terus kita kalikan dengan aturannya kita. Kalau U ke-7, berarti kan 2 ditambah 7 dikurang 1 kalikan 3. Sehingga untuk UN bisa kita tuliskan 2 ditambahkan N dikurangi 1 dikalikan 3. Ini adalah rumus UN untuk barisan yang kita punya. Yaitu UN sama dengan 2 ditambah N dikurangi 1 kalikan 3. Kalau misalkan kita diminta mencari U ke 100 nih, ya tinggal kita gantikan aja N-nya dengan 100. Berarti 2 ditambah N-nya 100. 100 dikurangi 1 yaitu 99. Kemudian kita kalikan 3. Berapa hasilnya? Tinggal kita hitung biasa. Paham ya sampai sini ya? Jadi untuk mencari rumus UN itu pertama kita tahu aturannya dan kita perhatikan suku pertamanya. Kayak gitu. Nah, cara yang seperti ini bisa kita tuliskan ke dalam suatu rumus yang pasti kayak gitu. Yang perlu kita ingat adalah ketika aturan pada pola itu, jika aturannya melalui proses penambahan atau pengurangan, maka dia tergolong ke dalam barisan aritmatika. Di mana rumus UN-nya untuk barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. A itu apa? B itu apa? Nah, A itu adalah suku pertamanya ini nih. Jadi suku pertamanya ini dia adalah A-nya. Kemudian B-nya adalah aturan yang kita punya, kayak gitu ya. Jadi untuk barisan aritmatika, yaitu dengan aturan ditambah atau dikurang, rumus UN-nya adalah A ditambah N kurangi 1 kalikan B. Dengan A-nya adalah suku pertama, B-nya aturan, kemudian N-nya adalah yang kita cari. Paham ya sampai sini ya? Nah, untuk contoh selanjutnya nih, kita lihat dulu aturannya. Aturannya kita cek polanya. Polanya adalah 2, 8, 32. Kira-kira nih, dia pakai aturan ditambah, kali, bagi, atau apa ya? Jadi 2 ke 8 nih. 2 ke 8 itu kalau kita pakai aturan penambahan kayaknya terlalu jauh nih. Coba kita pakai aturan pengali dulu.
2 ke 8 itu bisa kita peroleh dengan cara dikalikan 4. Kemudian 8 kalikan 4, oh benar nih, 32. Maka aturannya adalah dikalikan 4. Nah, untuk pola bilangan yang aturannya dikali, nanti kita kenal yang namanya adalah barisan geometri. Di mana barisan geometri ini, cirinya adalah barisan geometri mempunyai ciri aturan yang digunakan adalah kalau nggak dikali, ya dibagi. Jadi nanti kalau ketemu pola bilangan yang aturannya itu dikali atau dibagi, dia tergolong ke dalam barisan geometri. Rumus UN-nya apa? UN barisan geometri adalah A dikalikan R dipangkatkan N dikurang 1. Di mana A-nya sama, yaitu suku pertama, kemudian R-nya adalah aturan, dan N-nya adalah suku yang kita cari. Jadi, untuk mencari barisan yang aturannya itu dikali atau dibagi, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Tinggal kita terapkan aja. Berarti dari pola bilangan ini, kalau kita mau mencari suku ke N-nya atau UN itu sama aja rumusnya, maka bisa kita tuliskan UN sama dengan A-nya itu kan paling depan. A-nya adalah 2. Dikalikan, aturannya adalah kali 4, berarti aturannya 4. Dipangkatkan N dikurang 1. Selesai sampai sini. Terus kalau kita diminta mencari suku ke 12, U12, berarti kan 2 dikalikan 4, tinggal N-nya kita gantikan dengan 12. 12 dikurangi 1. Berarti 2 kali 4 pangkat 11. Kayak gitu. Paham sampai sini ya? Jadi kuncinya kalau aturannya itu dikali atau dibagi, maka dia termasuk ke dalam barisan geometri dengan rumus UN-nya adalah A kalikan R pangkat N kurang 1. A-nya suku pertama, R-nya aturan, dan N-nya adalah yang mau kita cari. Kita ke contoh ketiga nih, contoh selanjutnya. Kita punya pola 1, 3, 6, 10. Kita cek dulu aturannya. 1 ke 3, terus ke 6, ke 10. Oke, jedanya masih sedikit. Berarti kalau nggak penjumlahan, ya pasti penjumlahan. Kan angkanya semakin besar ya. 1 ke 3 aturannya apa nih? Ditambah 2. 3 ke 6 aturannya apa? Ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. Oke, ternyata ini kita belum dapat angka yang sama, maka kita pakai tahap selanjutnya lagi. 2 ke 3 ditambah 1. 3 ke 4 ditambah 1. Nah, pola bilangan yang dia melalui dua tahapan seperti ini tergolong ke dalam barisan bilangan bertingkat. Jadi ciri barisan bilangan bertingkat itu yang pertama pakai aturan aritmatika, yaitu ditambah atau dikurang. Kemudian dia melalui dua tingkatan. Kayak gini contohnya. Dia ditambah seperti aritmatika, tetapi untuk mendapatkan aturan yang sama, dia harus melalui dua tingkatan. Nah, untuk rumus UN barisan bilangan bertingkat, UN-nya dapat kita tuliskan. Ada dua cara ya, ini Ustazah tuliskan yang pertama dulu. W ditambah R kalikan N dikurang 1, ditambah P kalikan N kurang 1, N dikurang 2, dibagi 2. WRP-nya ini siapa sih? Jadi W itu yang paling atas. Ini R. Terus ini adalah P. Atau ada juga yang menuliskan WRP-nya ini diganti dengan nama ABC. Bisa juga UN sama dengan A ditambah B kalikan N dikurang 1, ditambah C, N kurang 1, N kurang 2, dibagi 2. Ini sama caranya, cuman untuk penginisialisasiannya aja. B-nya sebagai A, RB, PC ini. Berarti kalau pakai yang bawah nanti,
Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Jadi kalau mau menentukan suku selanjutnya atau rumus UN barisan bilangan bertingkat, yang kita pakai itu adalah angka-angka paling depan ini nih. Tapi angka-angka paling depannya ini bisa kita peroleh jika kita tahu aturan-aturannya, kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Paham belum? Nah, untuk itu coba yuk kita masukkan angka. Di atas aja. Berarti kalau mau nyari UN, A-nya itu kan 1 nih. A-nya 1 ditambah B-nya 2 dikalikan N dikurang 1. Y-nya adalah 1 kalikan N dikurang 1, N dikurang 2 dibagi 2. Berarti kan 1 ditambah. Nah, di sini pakai konsep aljabar yang dulu pernah dipelajari. 2 kali N berarti 2N. 2 kali min 1 berarti min 2. Ditambah, ini kan juga perkalian aljabar ya, N kali. Ini kan pengaliannya kayak gini nih. Ini ke sana ya. Berarti kan jadinya N kuadrat ditambah 3N dikurang 3 dibagi 2. Ini adalah rumus UN-nya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bilangan bertingkat. Nah, jadi selain kita punya barisan aritmatika, barisan geometri, kemudian ada barisan bilangan bertingkat, ada juga yang namanya barisan bilangan Fibonacci. Nah, kalau barisan bilangan Fibonacci itu yang kayak gimana nih? Jadi barisan bilangan Fibonacci itu konsepnya adalah dia diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Dari penjumlahan dua suku sebelumnya ya. Nah, maka contohnya adalah di sini, yang ini dulu. 1, untuk suku pertamanya kan 1, suku keduanya kan 2. Berarti suku ketiga diperoleh dari penjumlahan ini nih. 2 ini kan 1 tambah 1. 3 diperoleh dari 1 tambah 2. 5, 2 tambah 3. 8 dari 3 tambah 5. Sehingga suku selanjutnya nih bisa kita tuliskan 8 tambah 5, 13. 13 nih. Selanjutnya 13 tambah 8, 21, dan seterusnya. Begitu pula untuk barisan yang ini kita cek nih. Min 2 tambah 1, min 2 tambah 1 itu kan negatif 1. 1 ditambah negatif 1 itu 0. 0 ditambah negatif 1, ya negatif 1. 0 ditambah negatif 1 lagi, ya negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 2 adalah negatif 3. Maka selanjutnya negatif 3 tambah negatif 2, negatif 5, dan seterusnya. Jadi kuncinya barisan Fibonacci itu adalah barisan yang untuk memperoleh suku selanjutnya diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Ingat-ingat ya. Namanya Fibonacci itu diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan latihan 1.2. Tadi kan kita sudah tahu tuh bahwa ada beberapa jenis yang namanya pola bilangan. Ada aritmatika, geometri, kemudian bertingkat, dan ada barisan Fibonacci. Nah, untuk itu ketika kita ketemu soal seperti ini, langkah pertama kita harus mengkategorikan dulu nih. Ini tuh nanti diselesaikan pakai aturan apa sih? Apakah aritmatika kah, geometri kah, bertingkat, atau bahkan Fibonacci. Sehingga kita cek dulu nih aturan untuk masing-masing pola di setiap soalnya. Untuk soal nomor 1, kita cek dulu. Pola pertamanya adalah 1, kemudian dihitung ya ini ya, 5. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 3-nya dikali 4, 12 tambah 1, 13. Kita cek nih, 1 ke 5, dia diapain nih aturannya? Ditambah 4. 5 ke 9 ditambah 4 lagi. 9 ke 13 ditambah 4 lagi. Berarti nanti untuk soal nomor 1 kita gunakan aturan aritmatika. Kemudian untuk soal nomor 2, kita hitung dulu.
Soal nomor 2 ini pola pertamanya adalah 3. Kemudian 6. Kemudian ini 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 3, 10. 3 ke 6, kemudian 10. 3 ke 6 itu kan dia ditambah berapa? 4 ya. Tambah 3. 3 ke 6 dia ditambah 3. 6 ke 10 dia ditambah 4. Oh, ternyata ini belum sama nih. Biar sama kita harus nambahin satu lagi, yaitu ditambah 1. Karena ada 2 tahap untuk memperoleh angka yang sama, sehingga di sini kita kategorikan sebagai barisan bertingkat. Selanjutnya untuk soal nomor 3 kita hitung dulu. Karena di sini tiap-tiap segitiga, jadi yang dihitung bukan segitiganya ya, tapi di sini mintanya adalah menghitung stick. Stick itu ya kayak garisnya gitu. Berarti pola pertamanya adalah 3. Pola keduanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cek aturannya. Oh, ditambah 2 nih, jelas kelihatan banget. Maka dia termasuk barisan aritmatika. Untuk soal nomor 4. Batang korek api disusun dengan susunan sebagai berikut. Yang dihitung adalah susunan batang korek apinya. Pola pertamanya adalah 4 tambah 2, 6. 6 ya. Ini 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9. Ini 4 tambah 3, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 2, berapa 10 tambah 2? 12 ya. Kita cek aturannya, ini ditambah 3, yang ini juga ditambah 3, maka dia termasuk aritmatika. Terakhir untuk soal nomor 5, kita hitung dulu, ini 4, ini 5. Ini berapa nih? 1, 2, 2 dikali 4. 2 kali 4 itu 8. Yang ini kan 8 nih, yang luar 8. Ini 8 toh. 8 ditambah 5, 13. Kita cek aturannya. Ini 1 nih. Terus yang ini 3. Terus yang ini 8 ke 13 ditambah berapa? 5. Oh, bukan nih kalau aritmatika. Maka kita pakai tahap selanjutnya nih. Ditambah 2. Ditambah 2. Sehingga dia termasuk barisan bilangan bertingkat. Barisan bilangan aritmatika untuk soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini kita diminta mencari pola ke N dan susunan pada pola ke 50. Berarti nanti mencari UN-nya dan mencari U50. Tadi sudah kita hitung ya polanya ya, yaitu 1, kemudian 5, kemudian tadi itu adalah 9, kemudian 13. Dengan aturannya adalah ditambah 4. Kita ingat kembali bahwa UN untuk barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurang 1 kalikan B-nya. A itu adalah suku pertama, yaitu 1. Kemudian N dikurang 1 kalikan B. B-nya itu aturannya, yaitu 4. Sehingga dapat kita selesaikan 1 ditambah. Di sini ada tanda kurung ketemu perkalian. Berarti N kalikan 4, yaitu 4N. Negatif 1 kalikan 4, yaitu negatif 4. Dapat kita sederhanakan menjadi 1 ditambah 1 tambah 4 dulu 1 dikurangi ya. 1 dikurangi 4 ditambah 4N. Yaitu min 3 plus 4N. Agar menjadi lebih rapi, penulisannya boleh dibalik menjadi 4N menjadi 4N dikurangi 3. Sehingga kalau kita mencari suku ke-50 nih, ya tinggal U50 aja. U50 sama dengan 4. N-nya itu 50, berarti 4 kali 50 dikurangi 3. 4 kali 50 itu kan 200. 200 dikurangi 3 berarti 197. Nah, bisa ya?
Dari kemarin yang udah Ustazah koreksi, sebagian besar kalian sudah bisa kok. Hasilnya sama. Ada yang menggunakan cara awal tadi, yang kita urutin satu persatu. Ada yang sudah menggunakan rumus UN-nya pada barisan aritmatika. Semuanya benar, kalian luar biasa. Soal nomor 3 masih menggunakan konsep aritmatika. Tadi sudah kita hitung ya, di mana polanya itu adalah 3, 5, 7, 9. Dengan aturannya adalah ditambah 2. Kita diminta nyari apa sih? Diminta mencari pola ke 10, ke 100, dan ke N. Agar lebih mudah pengerjaannya, kita cari dulu UN-nya. UN-nya di sini aja ya. Berarti kan UN-nya itu A ditambah N dikurang 1 kali B. A-nya 3 ditambah N-nya masih belum tahu, B-nya adalah 2, sehingga 3 ditambah N kali 2 adalah 2N, min 1 kali 2 berarti negatif 2. Sama dengan kita urutkan dulu yang punya variabel, berarti 2N, 3 dikurangi 2 adalah 1, ditambah 1. Kita peroleh rumus UN-nya sama dengan 2N ditambah 1. Kalau kita cari U10, berarti U10, 2 dikalikan 10 ditambah 1. 20 tambah 1 berarti 21. Untuk mencari U ke 100, caranya ya 2, N-nya 100, ditambah 1, berarti 201. Paham ya? Selanjutnya pembahasan untuk soal nomor 5 dan nomor 2, yaitu tergolong ke dalam barisan bilangan bertingkat. Di mana tadi kita sudah mencari polanya, pola pertamanya adalah 3, kemudian 6, kemudian 10. Terus di sini dia ditambah 3, dia ditambah 4, selanjutnya ditambah 1. Ini termasuk barisan bilangan bertingkat dengan yang ini itu sebagai A-nya, ini sebagai B, dan ini sebagai C-nya. Rumus UN untuk barisan bilangan bertingkat dapat kita tuliskan nih. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1, ini ada B-nya ya. Bn min 1 ditambah C, N min 1 kalikan N min 2 dibagi 2. Berarti nanti kalau misalkan N-nya diganti 10 atau 100 ya sama caranya, kayak gitu. Misal nih langsung kita gantikan. A-nya adalah 3, berarti 3 ditambah B-nya 3, N dikurang 1 ditambah C-nya 1, 1 kali N min 1 kali N min 2 itu bisa langsung kita tuliskan sebagai hasil perkalian, yaitu N kuadrat min 3N ditambah 2 per 2, kayak gitu. Sama dengan ini 3 ditambah 3 kali N, 3N, 3 kali min 1 min 3. Tambahkan dengan N kuadrat min 3N tambah 2 per 2. Kalau kayak gini kan belum bisa ditambahkan ya, maka mau nggak mau kita samakan penyebutnya. Ini kan 3 sama min 3 boleh dicoret nih, tinggal 3N. 3N kita samakan penyebutnya berarti 3N kalikan 2. 3N kalikan 2 itu kan berarti 6N. Maka menjadi 6N ditambah N kuadrat dikurangi 3N tambah 2 per 2. Kita urutkan yang punya pangkat paling depan berarti N kuadrat. 6N dikurangi 3N berarti berapa? Positif 3N ditambah 2 bagi 2. Ini adalah rumus UN-nya. Maka nanti kalau kita mau mencari U10, U100 tinggal ganti aja N-nya nih. Muat nggak ya di sini ya? Kalau U10 berarti nanti 10 dikuadratkan ditambah 3 kali 10 ditambah 2 dibagi 2. Berarti kan ini 1000 ditambah 30 ditambah 2. 1032 dibagi 2 berapa ya? Terakhir yaitu soal nomor 5. Kita ingat kembali aturannya tadi. Di sini adalah polanya adalah 4, 5, 8, 13. Dia ditambah 1, tambah 3, tambah 5. Tambah 2, tambah 2. Sehingga kita peroleh ON-nya adalah A plus B
N-1 plus C N-1 N-2 dibagi 2. A-nya 4, B-nya 1, N-1, C-nya 2, N-1, N-2 itu bisa tuliskan N kuadrat min 3N tambah 2. Tinggal dibagi 2. Karena di sini adalah operasinya sendiri, nih, satu kesatuan, maka ini 2 sama 2-nya boleh kita kerjakan dulu, kita bagi habis. Kemudian di sini ada 4 ditambah 1 ketemu kurung, berarti 1 kali N itu N, 1 kali negatif 1 yaitu negatif 1. Kemudian tinggal kita tuliskan ditambah N kuadrat min 3N ditambah 2. Kalau sudah sampai sini tinggal kita urutkan. Yang kuadrat dulu. Kemudian yang ada N-nya ini sama ini kita operasikan. N dikurangi 3N berarti masih ada negatif. Negatif 2N. Kemudian yang tidak punya N ini sama ini. 4 dikurangi 1, 3. 3 ditambah 2, 5. Positif 5. Sehingga rumus UN-nya adalah N kuadrat dikurangi 2N ditambah 5. Nanti kalau mau mencari pola ke 101, ya tinggal kita gantikan N-nya menjadi 101. 101 kuadrat dikurangi 2 kali 101 ditambah 5. Ini angkanya kan gede banget ya, tapi nanti kalau di soal ujian, angkanya nggak akan sebesar ini kok. Bahkan nanti kalau ketika kalian ketemu barisan bertingkat, mungkin nanti diminta menentukan rumus UN-nya saja. Atau kalau diminta melanjutkan, ya paling 3 bilangan setelahnya, kayak gitu. Jadi ya, yang penting kalian bisa menentukan UN-nya aja dulu. Paham ya sampai sini ya? Dari proses panjang yang kita lalui tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, pola. Pola itu adalah aturan. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan aritmatika, di mana UN-nya adalah A ditambah N-1 kalikan B. Kemudian ada barisan geometri, di mana rumus UN-nya adalah A dikalikan R pangkatkan N dikurang 1. Kemudian ada barisan bilangan bertingkat, di mana UN-nya adalah A ditambah B, N-1 ditambah C, N-1 kali N-2 dibagi 2. Dan yang terakhir ada barisan bilangan Fibonacci, didapat dari penjumlahan 2 pola sebelumnya. Apa nih yang harus kita tahu banget ketika ngomongin tentang pola? Kita harus tahu banget aturan yang dia gunakan. Kalau aturannya itu ditambah atau dikurang, dia termasuk barisan aritmatika. Kalau aturannya dikali atau dibagi, dia termasuk geometri. Kalau aturannya itu ditambah atau dikurang, tetapi melalui 2 tahap, maka termasuk barisan bilangan bertingkat. Dan kalau dia diperoleh dengan penjumlahan 2 pola sebelumnya, maka termasuk barisan bilangan Fibonacci. Selanjutnya nih, pada barisan aritmatika, B-nya ini adalah aturan. Pada geometri, R-nya ini adalah aturan. Sedangkan B, A, B, C pada barisan bilangan bertingkat, dia adalah angka pertama pada setiap barisan atau setiap tahapan yang ada. Gitu ya. Jadi pembahasan kali ini Ustazah rasa sudah cukup. Semoga kalian bisa memahaminya. Yang kemarin sudah paham, semoga lebih paham lagi. Dan yang belum paham, tetap Ustazah harap semoga bisa paham. Kalian jangan sedih ketika belajar matematika, kok pusing banget sih? Oh, ya Allah, oh saya pusing, nggak bisa pokoknya. Jangan bilang kayak gitu. Ustazah yakin kalian pasti bisa. Pusing adalah tanda bahwa kalian itu berpikir. Nah, setiap pusing yang kalian alami ketika kalian belajar,
insya Allah akan dinilai ibadah, dinilai usaha kalian dalam berjihad di jalan Allah, gitu ya. Untuk itu, semoga sedikit ini tadi bermanfaat. Ustazah cukupkan, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.